murid kita. Ini adalah bagian terakhir dari program pameran karya murid gitu ya, di program pameran karya murid dari kampus Guru Cikal. Kali ini kita di segmen namanya apa kata murid kita. Jadi hari ini saya Putri Hamid mengundang dua orang murid saya, yaitu ada Ryan dan ada Christina di sini, dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pameran karya dilihat dari perspektif murid. Alasan kenapa saya mengundang Christina dan Ryan ini karena kedua murid saya waktu mereka di kelas 9 mereka sudah melewati proses proyek akhir dan pameran karya gitu ya. Kalau di sekolah kita menamakannya culminating project gitu ya, Ryan dan Christina. Nah, mereka sewaktu kelas 9 ini melewati satu proses panjang selama kurang lebih 6-7 bulan mengembangkan proyeknya dan pada akhirnya melewati sebuah pameran karya terhadap proyek akhirnya. Dan di sini kita mau ngobrol-ngobrol dari perspektif mereka gimana. Ada nggak sih hal temuan baru tentang diri kalian pribadi setelah melewati proses culminating project ini atau project akhir ini? Dari Christina? Tetap pingpong banget nih ya mainannya. Mungkin my ability to write books. Jadi berhasil nulis buku, karena kan selama ini nggak pernah nyoba nulis cerita aja, tapi udah out of ideas. Tapi nulis buku, meskipun bukunya tipis dan like it's a, achievement banget bisa nulis buku. Terus designing juga yang pasti, because I designed it on my own. Pokoknya working with a lot of people, jadi bisa mimpin a team because I had a big team gitu, bisa kerja sama orang. Not an easy way. Apalagi kalau orangnya jauh, we can't meet them, we have to like do checks gitu. Jadi I think that designing, doing things on your own, tapi juga working with a group gitu ya, working with a team gitu. Kalau aku banyak sih, aku nemuin banyak hal tentang diri aku nemuin di mana. Tadi aku udah sempat sebutin di mana aku jadi tahu kira-kira cara belajar apa sih yang paling suitable buat aku. Terus juga gimana sih defense mechanism aku ketika ngelewatin stres. Dan cara ngatur badan aku kalau misalnya nemuin stres dan banyak hal. Tapi menurut aku yang paling penting adalah aku jadi nemuin strength sama weakness aku. Jadi kayak ibaratnya sebelum culminating project ini aku ngelihat diri aku sebagai bola. Dan setelah culminating project aku nemuin banyak strength aku yang membuat bola itu aku menemukan banyak strength and weakness aku yang membuat ibaratnya bola tersebut nggak jadi perfect lagi, tapi bola tersebut jadi, let's say, ada gompelnya, ada bagian yang paling mulusnya. Itu sih Miss yang aku rasa culminating project ini membantu aku mempicture diri aku sendiri sih Miss, menggambarkan diri aku sendiri. That's actually really good. Apa sih tantangan yang dihadapi oleh murid-muridnya nih dalam menjalani proses ini? Jadi kalau misalnya tantangan sih mungkin konsepnya simple ya, kita dari dulu kan, kalau misalnya mungkin kalau Bapak dan Ibu guru di sini dengar kalau ada interview soal pameran karya pasti masalahnya seputar time management sama konsistensi. Tapi yang harus di-highlight di sini adalah time management yang seperti apa atau konsistensi yang seperti apa, karena mungkin kalau kita ngomongin time management pasti perbandingannya dengan let's say anak-anak yang lewatin tes banyak banget dalam seminggu, kan itu juga butuh time management. Tapi aku rasa yang ditawarkan oleh CP adalah bukan time management yang seperti itu, melainkan time management jangka panjang yang jarang sekali di-highlight sama tes-tes ataupun pembelajaran di sekolah. Karena kalau tes kan pasti durasinya cuman
pendek biasanya sebulan atau sebulan paling lama, biasanya sih 2 minggu sebelumnya baru dikasih tahu. Tapi kalau CP kan itu cukup panjang, sekitar 6 bulan, dan kita bukan hanya menentukan apa yang akan kita lakukan besok, tapi kita juga harus menentukan apa yang akan kita lakukan sebulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang. Dan biasanya kalau menentukan proses yang cukup panjang, salah satu tantangannya adalah di sela-sela itu banyak terjadi unexpected moments. Betul. Lebih banyak momen-momen yang nggak kita kira ada. Kayak misalnya, let's say aku mau membuat komik. Sebelum aku membuat CP, aku berpikir bahwa aku tuh jago gambar gitu. Tapi ternyata setelah aku buat CP, membuat komik, aku baru sadar bahwa oh iya, aku nggak sejago itu. Aku butuh belajar lebih banyak. Aku butuh latihan. Iya, aku butuh latihan. Aku butuh nanya ke orang. Dan momen-momen ini itu sering kali terjadi di CP. Dan makanya tantangan CP ya mungkin terdengar simple, time management, konsistensi. Tapi bagian yang di cover sama CP itu adalah bagian yang belum pernah di cover sama pelajaran-pelajaran lain dengan tes-tes yang ada di sekolah, gitu sih, Miss. Oke. Thank you, Ryan. Ya, Chris? Karena Ryan udah ngomongin tentang time management, aku tambahin di mana kita nggak ada ide. Jadi we're stuck in the middle. Misalnya 3 bulan tuh udah harus jadi sekian, tapi karena belum ada ide, jadi belum bisa maju. Jadi mungkin kayak again with the time management sama your ideas yang kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Terus idenya yang dari kemarin sama yang hari ini nggak match, jadi harus ada ngulang dikit. Gitu. Miss, aku mau nambahin dikit nih, Miss. Boleh. Tadi kan Christina ngomongin ide, nggak punya ide dan lain-lain. Aku rasa yang membedakan CP dengan tes biasa adalah CP itu lebih dinamis. Kalau kita, let's say, kalau Christina ngomong nggak ada ide, itu mungkin salah satu dari puluhan masalah atau small problem yang terjadi di CP gitu. Di proses project akhir atau CP ini gitu ya. Iya. Dan banyak dari small problems ini adalah problems yang belum pernah kita temui di tes gitu. Kayak misalnya tadi Christina bilang nyari ide di pelajaran sains, biologi, kayaknya nggak dibutuhkan. Terlalu dibutuhkan sebuah ide itu gitu. Mungkin dibutuhkan, tapi itu bukan hal yang primer gitu. Terus juga ada, mungkin itu salah satunya doang. Kita juga harus let's say kita harus menjadi kreatif. Kita juga harus menjadi produktif di saat yang bersamaan. Dan di saat yang lain kita juga harus fokus ke waktu nih. Dikejar juga gitu ya. Ada waktunya gitu, harus selesai ini dalam berapa lama gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut Ryan dan Christina gitu yang sudah melewati CP atau proyek akhir ini, sudah melewati pameran karya akhir gitu, ada nggak sih yang Ryan dan Christina mau sampaikan sama guru-guru dari sekolah lain atau murid-muridnya juga gitu dari sekolah lain, bahwa proses ini atau pameran karya proyek akhir ini tuh sesuatu hal yang ya memang menantang, sulit gitu, tapi bermanfaat juga gitu bagi perkembangan kompetensi dari kalian. Gitu. Ada nggak yang mau disampaikan mengenai itu? Ya, jadi tadi kita nyebutin realita yang stuck di tengah-tengah atau kayak time management. Tapi ada juga kayak the point is your teachers atau kayak sekolahan itu ngasih kita kesempatan untuk jadi kreatif atau kayak kamu pengen fokus ke subjek apa atau kayak bukan subjek, it's more like fokus ke masalah isu apa yang ada di dunia dan what can you do to solve it, what can you do to help it. Jadi di situ kita disuruh jadi kreatif to do it. Jadi I feel like it's a good idea, it's a good project buat semua. I feel like semua orang juga harus kayak ngerasain in a very young age kalian bisa
bantu at least mengecilkan sebuah isu in the world, untuk bantu elevate atau mengkomunikasikan isu-isu yang menurut kalian penting dan harus diangkat gitu ya, Chris ya. Oke. Thank you, Chris. Kalau Ryan? Oke. Jadi mungkin aku mau refer ke beberapa referensi yang aku ini ya, Miss. Yang beberapa hari yang lalu mungkin aku nonton. Jadi beberapa hari lalu tuh aku nonton sebuah interview bersama Yuval Noah Harari. Oke. Kalau Miss tahu? Yes. Sapiens, Homo Deus. Yes. 21 lessons from the 21st century. Ya. Yeah. Dia adalah seorang historian intinya. Yes. Dan salah satu, karena dia walaupun dia seorang sejarawan, dia juga sempat ngomongin masa depan. Dan salah satu hal yang ditanya ke dia adalah kira-kira skill apa sih yang harus diajarkan kepada anak cucu kita supaya mereka bisa at least survive di masa depan. Dan jawabannya cukup menarik, yaitu dia menjawab dengan bilang mental flexibility. Dan kenapa? Karena dia bilang bahwa masa depan ini kita nggak ada yang tahu akan seperti apa. Masa depan ini akan mungkin bisa jadi totally different dari sekarang, tapi yang pasti ilmu yang pasti digunakan yaitu mental flexibility. Karena kita harus belajar hal baru, pastinya kita juga harus reinvent ourselves dan banyak hal lainnya. Dan kalau kita refer ke City, dan kalau kita refer ke City, di CP itu kan dinamis ya. Tadi aku udah sempat bilang. Yeah. Kita harus belajar cara membuat suatu produk. Kita harus belajar cara engage audience ke produk kita. Lalu kita juga belajar cara cara berhubungan dengan orang lain, experts ataupun guru-guru kita. Dan aku rasa kedinamisan ini yang sebetulnya melatih mental flexibility kita gitu loh, karena kita harus belajar hal baru along the way. Kita juga pasti harus cope with stress along the way. Dan hal-hal inilah yang aku rasa akan melatih mental flexibility kita gitu sih, Miss. Oke, jadi semoga para bapak dan ibu guru di sini bisa mengambil hal-hal yang sangat-sangat menarik dari kisahnya Christina dan kisah Ryan yang sudah melewati culminating project atau project akhir dan membuat pameran akhirnya mereka masing-masing. I know I enjoyed the conversation karena aku selalu senang kalau ngobrol-ngobrol sama murid-muridku. Jadi ini juga ada kepuasan tersendiri because I get to talk to them privately seperti ini. Jadi terima kasih Christina dan Ryan yang udah mau diambil waktu breaknya di siang hari ini untuk sedikit tanya-tanyakan supaya bisa berbagi ke Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Semoga makin banyak sekolah yang mengembangkan program ini ya, program Culminating Project ini. Terima kasih, semoga berguna video ini dan sampai bertemu di program-program selanjutnya.